Hai Cinta, kembali lagi bersama aku di Melin World. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan permainan lagi. Ya, seperti kalian lihat sudah ada banyak bentuk love kartu di sini, dan kartunya merah-merah, pink itu berartinya kita akan melihat bagian romansa ya maklumlah, romansa, percintaan, hubungan adalah salah satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk bisa tetap melestarikan keturunannya. ya gitulah, maaf ya kadang-kadang agak rada-rada dikit. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Seperti biasa, kalian boleh fokuskan dahulu kalian mau pilih yang mana. Aku disclaimer lagi bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate untuk semua, bisa resonate untuk beberapa orang dan juga tidak. Kalau kalian tidak menemukannya, mungkin kalian bisa menemukannya di video-video yang lain gitu ya. Berhubung seperti aku bilang, kita akan memasuki tahun baru. Jadi ya sesuatu itu yang berhubungan untuk tahun ke depan, kita berusaha untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan dan memetakan energinya ya. Jadi tema kali ini adalah persiapan untuk menyambut cinta sejati. Apa yang dikatakan, apa yang akan seharusnya kamu lakukan untuk menyambut cinta sejatimu di tahun depan gitu ya. Ya sebenarnya ini bisa teraplikasi kapanpun kalian membuka video ini. Jadi ya demikianlah judulnya, fokuskan sama judul yaitu apa yang harus aku lakukan untuk menyambut cinta sejati yang akan datang gitu. Karena aku sadar bahwa tidak semua cinta itu sejati gitu ya. Cinta jodoh seperti aku bilang berkali-kali bahwa semuanya itu punya porsi masing-masing. Namun pasti kita semua berharap bahwa seseorang yang kita cintai yang datang itu adalah jodoh dan cinta sejati kita ya. So tanpa berlama-lama, di sini ada 3 pile kartu, pile pertama, kedua, ketiga, dan kita mulai ya ininya pembacaannya dengan dari pile pertama dulu. Nah, ini untuk yang memilih pile pertama, coba kita lihat satu-satu. Ada Ace of Wands, ada Wheel of Fortune, wah, ada Seven of Pentacles, ada Justice, oh really, I just took 4, dan aku ambil yang lain lagi ya, lupa aku. Dan ada Seven of Cups, jadi itu 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada, coba aku lihat, ada kartu flirt gitu ya, ada children, ada you deserve love, and ada romance, Cupid's rose strike. So kalau ditanya apa yang harus kamu lakukan untuk menyambut cinta sejati kamu, yang pastinya kamu pertama harus bersiap-siap dengan peluang yang ada gitu ya, just to be ready for everything. Lalu Wheel of Fortune, pahami bahwa ada masa kondisi di mana kehidupan itu ada naik ada turun gitu ya. Yang pertama, just to be ready to start something. Yang kedua, terima keadaan dan bersiap-siaplah atau percayalah atau juga sadarilah bahwa masa-masa itu
kehidupan itu, cinta itu seperti roda yang berputar juga. Ada masa naik turunnya kehidupan gitu. So you have to be ready for the conditions. Jadi jika kalian menginginkan yang namanya cinta sejati, kalian harus terima, harus rela untuk berada di masa-masa sulit dan juga masa-masa baik. Kebanyakan di orang-orang sekarang gitu ya, kita cuman suka di masa-masa baiknya aja, tapi nggak masa-masa buruknya. Atau beberapa orang justru sama-sama di masa buruk, dan ketika sudah menemukan kebahagiaan, sudah stabil, malah berpisah gitu. Ada yang kayak cerita konyol gitu tuh, ada banyak gitu. Jadi pahamilah, ketika kamu menginginkan cinta sejati datang dalam hidupmu, kamu harus memahami bahwa ada yang namanya itu tuh pergeseran, perubahan, bahkan perpindahan juga, the will gitu ya. The luck is not always for you gitu. Tapi ketika kamu memilih untuk sejati, bahwa kamu sudah siap untuk hal tersebut. Dan apalagi harus kamu lakukan, ada Seven of Pentacles. Jadi ada upaya yang harus lebih gitu. Ini tidak mesti upayanya itu tuh kayak nggak cuman berdoa aja, tapi ini lebih ke ada investasi yang harus kamu lakukan, setidaknya seperti waktu atau ya betul uang gitu. Jangan pelit kalau kamu mau sama seseorang gitu. That is not big, ini bukan berarti kamu harus royal, itu tidak. Maksudnya ada batasan-batasan tertentu yang kayak at least misalkan diajak jalan gitu, walaupun nggak tiap hari, tapi kamu nggak boleh pelit dan kamu harus ada effort untuk hal tersebut gitu. Ada yang harus kamu investasikan juga gitu, apakah dalam bentuk uang atau bentuk kesiapan kamu sendiri. Kadang-kadang orang-orang kebanyakan kita itu menginginkan cinta sejati, tapi kitanya sendiri dari diri sendiri tidak memiliki kualitas, tidak mau berusaha, berupaya untuk menemukannya, atau tidak mau rela untuk berkorban. How can it be gitu? Cinta sejati itu enggak selalu, maksudnya cinta sejati itu tuh ada ketika kamu memang betul-betul ada timbal baliknya dan ada upaya di sana, ada sesuatu porsi yang seimbang antara memberi dan menerima. Jadi kamu tidak boleh seharusnya harus sesuatu selalu menjadi tempat investasi, atau gini, kamu tidak seharusnya menjadi selalu kayak yang harus diperhatikan, yang istilahnya kalau apa ya, kalau kamu memiliki waktu, dia memiliki keuangan atau uang, nah itu bisa jalan gitu. Dan apa namanya ya, jadi terkait ini hal yang paling krusial sih kalau untuk yang memilih pile yang pertama gitu. Kalian harus mau investasi, mau juga kayak istilahnya jangan pelit gitu. Terus apa yang lagi harus kamu persiapkan untuk menyambut cinta sejati adalah kepercayaan. Kepercayaan itu percaya bahwa memang dia tercipta, cinta sejati itu ada dan dia tercipta untuk kamu. Selain dari kepercayaan, juga ada yang namanya itu tuh keadilan gitu ya. Keadilan di sini maksudnya adalah antara pikiran dan perasaanmu gitu. Seperti aku bilang tadi, emang harus ada effort di sini, harus ada investasi di sini. Kamu nggak boleh pelit, tapi bukan berarti itu tidak dalam kontrol. Itu juga harus tetap dalam keadaan kontrol gitu ya. Seimbang lah, harus bisa menyeimbangkan. Dan kamu pun juga harus percaya bahwa cinta sejati itu tuh ada gitu. Dan memang jikalau sudah masanya, maka akan diberikan untuk kamu gitu, bukan untuk orang lain gitu. Terus selanjutnya, dan kamu sadarlah bahkan banyak cerita di dunia ini dan banyak opsi gitu ya. Banyak opsi, banyak cerita, banyak jalan gitu. Jadi semuanya itu tuh kayak bisa saja semua jalan itu tuh nggak semestinya kamu tempuh juga semuanya, atau juga
kamu nggak perlu takut. Nah, beberapa orang pada yang aku lihat di file ini, yang pilih file ini, ada yang terluka di masa lalu sehingga kayak ya males aja buat mulai hubungan baru gitu. Padahal sebenarnya pilihan itu tuh banyak gitu. Hanya saja kamu mau milih yang mana gitu. Kepercayaanmu, dan kamu harus milih yang mana, di mana, yang harus gimana gitu. Dan yang kedua, bahkan ketika pilihanmu itu salah, bukan berarti itu tidak untuk kamu gitu. Maksudku bukan berarti kamu nggak punya gitu. Pilihan itu tuh banyak. Jadi kamu memang bukan berarti kamu harus coba semua, tidak gitu. Kamu boleh masuk dari arah yang mana saja. Cinta itu banyak pintunya, dan kamu bisa boleh masuk dari yang mana saja gitu. Dan nggak semuanya harus nggak semuanya harus cangkir, harus piring, harus gelas sloki, nggak gitu. Jadi yang mana aja sih jalannya itu tuh sama, ada gitu. Tapi percayalah bahwa di antara banyak pilihan itu kamu berhak memilih, kamu bisa menentukan, kamu bisa memilih. So, persiapkan dirimu untuk semua keadaan gitu, semua cinta yang ada gitu. Dan apa lagi harus dilakukan? Extend your lighter energy to others gitu kan. Ya, bisa aku bilang orang-orang yang memilih file 1 ini udah lama skip. Beberapa orang itu sudah lama skip gitu ya. Dan memang udah mungkin sudah lupa bagaimana caranya untuk nge-flirting gitu. Jadi memang harus disarankan untuk orang-orang yang pilih file 1 ini lebih romance lagi, lebih romantis lagi sih gitu. Your love is life being affected by children. Nah, ini ada identifikasi bahwa kalian mesti seharusnya seperti like a kids. Seperti like a kids itu gimana gitu. Kayak enjoy gitu ya, jangan usah dipikirin terlalu banyak gitu. Jadi anak-anak itu tuh ketika mereka menyukai sesuatu, mereka spontan dan mereka nggak tahu apa itu cinta segala macam. Contohnya aja kamu bilang, adek suka ya sama dia, iya, ajak main di sana gitu. That's so simple gitu kan. Jadi pertama yang kamu siapkan mungkin ya flirting gitu kan, ada kesan-kesan romansanya gitu ya, lebih paham lagi lah yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Yang kedua, seperti anak kecil, nggak usah pikir terlalu banyak. Kalau kamu suka ya udah kamu suka, dan berikan kesucian. Anak-anak kecil itu tuh nggak bisa bohong, dan dia nggak bisa nggak bisa nipu rasa sayangnya. Itulah, dan seperti itu juga seharusnya sama kamu. Karena kenapa? Karena kalau kamu udah bisa itu, kamu memang berhak untuk dicintai gitu. Jadi istilahnya malaikat cinta itu tuh memang diberikan untuk kamu gitu. Jadi kalau dilihat apa yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan untuk kedatangan cinta sejati gitu ya. Jadi yang pertama memang harus ada rencana untuk itu gitu ya. Harus ada rencana untuk itu, harus ada rencana untuk seseorang, someone itu tuh kamu rencanakan dulu, dan harus ada rencana. Lalu apa yang harus dilakukan, kamu harus pahami bahwa pahami dan terima, rela bahwa dalam kehidupan itu ada posisi naik turun. Jadi nggak selamanya cinta itu indah, nggak selamanya juga cinta itu pahit. So you have to understand this, dan nggak selamanya cinta itu menetap di sini. Kadang juga dia berputar, berpindah demikian. Dan yang ketiga apa? Kamu seharusnya lebih bisa kasih effort lagi, atau nggak usah pelit sama yang namanya cinta gitu ya. Apakah pelit waktu, apakah pelit investasi waktu, waktu, uang gitu. Pokoknya jangan pelit deh gitu ya. Harus ada yang diinvestasikan juga gitu. Dan percayalah bahwa itu cinta sejati itu ada, dan kamu juga harus bisa menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan kamu gitu. Jadi apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau, apa yang seharusnya bisa menjadi equal atau tidak. Dan yang selanjutnya, masuklah
kamu boleh memilih jalan mana saja untuk mendapatkan cinta sejati. Jadi jalan untuk mendapat cinta itu tuh nggak cuma satu. Example like this, ya kalau kamu nggak bisa dikenalin sama orang, kamu bisa kan join misalkan komunitas atau apa, atau swipe kiri, swipe kanan, atau bisa mulai kayak memulai mencari. Jalan itu tuh banyak. Jadi nggak usah terpaku sama satu hal. Jangan terlalu bilang kayak gini, aku nggak mau, maksudnya apaan itu nggak jodoh, nggak gitu. Jodoh itu bisa dari mana aja. Dan buat orang yang nomor pilih ini juga memang harus disarankan untuk lebih romantis dan lebih terbuka, bukan lebih terbuka sih, lebih bukan innocent, tapi ini tuh lebih kayak apa adanya dan lebih tulus gitu ya. Karena ketika itu sudah ada, ya you deserve for love gitu. Kamu memang sudah saatnya, kan ini ada Cupid, ini Cupid. Jadi kamu memang sudah saatnya untuk mendapatkan hal itu gitu. Jadi itulah ya yang harus kamu persiapkan untuk cinta sejati yang akan datang gitu ya, cinta sejati yang akan hadir dalam hidupmu. So kalau kamu merasa punya keraguan, kalau kamu merasa trauma, kalau merasa ini, coba pikirkan baik-baik gitu ya. Dan kalau kamu bingung mau masuk dari mana aja dulu boleh. Pertemanan bisa, pekerjaan bisa, pendidikan bisa, agama bisa, budaya bisa. That's all. Cinta itu tuh ada bisa dimasuki dari mana saja. Yang penting adalah kesiapan kamunya. Sanggup kamu maunya apa, nggak maunya apa, yang maunya bagaimana, kan gitu. Kalau udah pas, nanti dia kecantol sendiri, percayalah ya. Jadi gitu ya untuk yang pilih PAI 1. Baik-baik ya, semoga kalian lucky dalam kehidupan percintaan kalian dan langgeng. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, dan ini untuk yang pilih file 2 ya. Jadi fokuskan lagi menyambut cinta sejati, apa yang harus dilakukan gitu ya. Bersiaplah untuk menyambut cinta sejati. Wow, that was someone will come to you directly to you. Memang ada pangeran berkuda. Dan ada 9 of Wands gitu ya. Dan ada 1, 2, 3, 4 of Cups. 4 of Cups, ada pertikaian. Oh really? I always lacking someone of the and this. Dan ada 3 of Cups. Ya, ini banyak energi Cups ya. Ya cinta ya. What happened with you guys? Nah ini ya, apa yang harus kamu persiapkan untuk menyambut cinta sejati ya. Cinta itu tuh akan datang. Oh, nice. The affirmation and express your love. Then my beloved. So we may be physically apart, spiritually we are always united. For love, transcendent space and time, nothing is missing. So sweet. I like this. Oh my god. Aku yakin orang-orang yang kenal sama aku bakal bilang, kalau dengerin aku bacain mereka tarot. Aduh, ya maaf lah ya, nggak tahu ini gimana. Udahlah, gini-gini aja. Nah, ada pangeran berkuda, aku lupa namanya apa. Ini tuh memang kayak kalau ditanya cinta sejati yang akan datang gitu, dan bagaimana cara ininya menyambutnya gitu ya, mempersiapkannya. Ya keadaannya itu tuh memang ada di sini, tapi kok di sini nggak ada pentacles ya, ada cups. Emang banyak perasaan di sini sama wands gitu ya. Jadi memang ketika seseorang datang kepada kamu gitu ya, atau kamu datang seseorang, hilangkan semua beban yang ada gitu ya, kelelahan karena kenapa,
apapun yang ada dalam hidupmu itu, cinta itu tuh seperti anugerah. Ketika kamu bisa menyambutnya dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, maka dia juga akan semua mantra-mantra cinta, doa-doa cinta yang berhubungan dengan hal itu manifestasi, that will work gitu. Jadi kalau kamu lelah gitu ya, cinta bisa menjadi obatnya sih gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Tetap tenang dan menunggu memang yang diberikan untuk kamu gitu. Di sini ada hal kontradiksi, aku lihat beberapa orang yang pilih file ini gitu ya. Kebanyakan pilih-pilih, bukan pilih-pilih yang gimana, kayak ditawarin ini nggak mau, padahal dia nunggu yang nggak jelas juga gitu. Jadi ada banyak tawaran gitu ya yang kamu tolak gitu. Banyak juga yang datang. Dan ini bagus karena kenapa, yang kalau kamu yakin memang seseorang yang dihadirkan untuk kamu, ya udah kamu fokus sama satu orang aja gitu kan. Terus ada juga banyak yang namanya pertikaian, ada kayak apa ya, kayak bukan choice sih, cuman ini tuh emang lebih ada kompetisi sih kalau dalam percintaanmu gitu ya. Dan kamu sebaiknya memang tidak terlalu dekat dengan yang namanya teman-teman. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mendapatkan cinta sejati gitu ya, ketika seseorang hadir dalam hidup kamu, jadi lunturkan semua masalah-masalah yang kelelahan kamu gitu. Dan apa namanya, ya kamu boleh untuk menyangkal apa yang memang kamu tidak mau gitu, dan menghadapi dengan kompetisi-kompetisi yang ada gitu. Dan ada satu lagi itu, untuk tidak boleh terlalu dekat dengan teman atau sharing something. Itu hal-hal sesuatu yang membahayakan gitu, karena aku lihat orang ini tuh hadir di posisi kamu memang capek gitu kan. Dan namun kamu di sini bisa capek dalam raga gitu ya, dengan kerjaan segala macam. Dan ini juga ya lebih banyak kekerjaan sih. Kalau sekarang itu kamu posisinya sedang apa ya, nggak mau dengan orang ini, kamu boleh pikirkan lagi gitu, karena ada yang namanya di sini pertentangan, banyak hal di sini pertentangannya sih, khususnya dengan semua orang ya, semua dengan sekeliling kamu, apalagi ini untuk perempuan-perempuan gitu. Jadi tidak disarankan untuk terlalu dekat dengan teman dan sharing something gitu, nggak terlalu dekatkan, ini justru lebih berbahaya aku lihat. Dan percaya, yang harus kamu lakukan saat ini adalah percaya bahwa apa yang kamu yakini ada, dia itu ya memang ada untuk kamu, bakal datang gitu ya. Jadi jangan nggak apa-apa kalau menolak sesuatu yang memang kamu tidak ingini dan kamu rasa tidak baik, itu juga hal yang baik kok untuk menerima cinta sejati gitu. Jadi ya aku nggak tahu ya, memang keadaannya di sini tuh ada yang datang gitu ya sama kamu, tapi posisinya kamu lelah dan kamu mau menolak tawaran tersebut, lebih fokus dengan keadaan sendiri, di mana ada banyak pertikaian di sini ya, khususnya dengan orang-orang terdekat, apalagi teman-teman yang di sekeliling kamu. Maka tidak disarankan untuk terlalu dekat dengan teman, apalagi sharing banyak hal gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Aku ngerasa kayak apa ya, kayak untuk yang pilih file 2 ini bacanya agak berbeda. Kalau yang file pertama tadi memang udah kelihatan apa aja yang harus dilakukan, kalau ini enggak, lebih ke lihat dulu situasinya, memang situasinya tuh gitu. Sekarang mungkin kamu lebih fokus sama keadaan sendiri dan menolak hal-hal yang tawaran-tawaran yang ada. That's good gitu ya, itu hal yang sangat baik, karena memang ada yang namanya banyak pertikaian dari hal tersebut gitu. Even you don't do anything, kamu akan terlibat dalam pertikaian yang nggak penting gitu ya. Dan itu makanya kamu harus menjauhi teman-temanmu gitu. Maksudnya gimana? Don't to be close with other girls gitu ya, karena ya persaingan cewek tau lah ya, apa yang kamu even tuh kamu nggak ngelakuin apapun, kalau orang suka sama kamu ya
kamu juga disalahin gitu. Padahal yang kamu nggak apa-apa, kamu just focus on yourself. Hanya saja orang ini melihat kamu fokus gitu ya, dan dia tertarik, dan itu membuat kecemburuan dari teman-teman di sekelilingmu gitu. So apa yang seharusnya kamu lakukan untuk menarik cinta sejati gitu ya, mempersiapkannya. Yang pertama, kamu harus memiliki attraction, kekuatan untuk menarik gitu ya. You attract romantic love, be enjoying this moment full gitu. Dan yang kedua, seperti aku bilang tadi, karena kamu menarik dan memang banyak menimbulkan apa sih, sengketa di antara orang lain gitu, even you don't do anything, karena kamu menarik gitu. Yang kedua, ya kayaknya memang kamu harusnya menotis deh, karena aku lihat di sini orang-orang yang pilih file 2 adalah orang-orang yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih dikagumi gitu, sehingga kalau kamu menginginkan cinta itu, menginginkan seseorang ada dalam hidupmu, ya harus kamu notice duluan gitu, harus kamu yang panggil, bukan dia yang datang. Ya karena kenapa? Karena kebanyakan yang datang itu tuh membawa bukan nggak sesuai, tapi nggak tepat untuk kamu gitu, justru memberikan hal yang lain gitu ya. Dan express your love gitu, memang harus kalau kamu suka sama seseorang gitu ya, kalau kamu mau orang tersebut datang ke kamu, ya kamu harus menunjukkan rasa ketertarikan kamu dengan kode-kode kecil lah, dengan notice something yang secara elegan lah ya, baik ini perempuan ataupun laki-laki. My beloved, though we may be physically apart gitu ya, percayalah bahwa even though kalian itu terpisah secara badan, namun yang namanya perjumpaan itu, jodoh itu tetap bakal bersatu lagi gitu. Jadi intinya apa yang harus dilakukan untuk menarik menyambut cinta sejati gitu ya, karena kamu orangnya penuh dengan attraction gitu, penuh dengan kekuatan daya tarik, orang-orang yang menarik, orang-orang yang pilih ini. Walaupun kamu nggak cantik ataupun walaupun kamu nggak tampan, tapi kamu menarik gitu. Jadi memang harus fokus dengan apa yang kamu mau gitu ya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Notice, kasih kode gitu ke orang ini, ke orang yang kamu mau gitu, ke laki-laki atau perempuan yang kamu mau gitu, dan tunjukkan rasa perasaanmu itu gitu dengan hal-hal kecil gitu ya, nggak lebay sih, cuman ya itu tadi, ya paham lah ya kalau orang-orang yang sudah dewasa, dan percayalah bahwa meskipun kalian berpisah gitu ya secara badan, tapi sebenarnya dia juga suka sama kamu gitu. Dan ini khususnya untuk orang-orang yang pilih file 2, itu sebenarnya istilahnya kandidatnya itu tuh sudah ada sebenarnya, hanya saja kayak banyak pertikaian gitu ya, khususnya di antara para pertemanan dari circle kalian gitu, dan kalian juga memiliki beban yang besar di dalam pekerjaan bisa atau apapun itu. So aku pikir gini ya, itu ya, jadi apa yang ini untuk yang menyambut cinta sejati gitu ya, karena orang-orang di sini orang menarik, jadi memang kamu harus notice, tarik dia duluan gitu, terus notice dan ekspresikan sedikit gitu, biar dia paham juga sebenarnya yang dia mau itu tuh ya kamu mau itu tuh dia gitu, baik kamu perempuan yang nanyain ini ataupun juga laki-laki. Ya aku pikir cukup sekian ya, thank you for watching, semoga lucky ya untuk teman-teman yang pilih file 2. Thank you for watching and see you for the next reading, bye bye. Nah ini untuk teman-teman yang pilih file 3 ya. Ini ya ada prince-nya, ada the temperance, mengalir gitu ya, cantik banget. Dan I think I miss one card, so kayaknya buat aku tuh kalau nggak angkanya itu tuh ganjil, nggak asik deh, nggak bisa aku. Ace of Sword gitu ya, ada King of Sword, lebih ini tuh, bentar, kita ini kan dulu, terus kita lihat engagement.
and then trust. Wow, make the effort. Power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. So ya kayaknya hampir sama sih ini ya, yang untuk pilih file 3 sama file file 2 gitu. Jadi bentar aku atur dulu biar lebih nyaman dilihat ya. Nah, gimana sih? Nah ini dia. So kita lihat dulu keadaannya ya. Mungkin sekarang itu tuh kamu sedang bingung untuk menentukan yang mana gitu, karena ya bisa dibilang ini perasaan yang memang kayak sihir gitu ya, kayak berjalan apa adanya gitu. Walaupun kamu orang yang logis dan orang pintar sih, kebanyakan di sini memang orang-orang yang pintar. Jadi kamu juga sedang mempertimbangkan akan kemana gitu, dan ada hal-hal yang membuat kamu itu harus move on gitu ya. Padahal even so masih ada kesempatan di belakang. Aku nggak tahu sebenarnya ini kejadiannya gimana, dan ya seharusnya kamu akan tahu, maksudnya harus bernegosiasi lagi dengan apa yang seharusnya kamu inginkan gitu. Jadi pada dasarnya kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut cinta sejati gitu ya, jadi karena ini bentuknya tuh kayak sesuatu yang di luar kendali kamu, bukan ini tuh kayak unexpected gitu ya. Yang mungkin yang kemarin-kemarin itu tuh nggak terlalu nggak terlalu notice, karena berlalu gitu aja, kayak datang dan pergi itu tuh biasa aja, berlalu gitu aja. Ini orang-orang yang pilih file 3 ini adalah tipe-tipe orang yang kayak legowo gitu ya, kayak yang menerima semuanya gitu, menerima semua apa yang dikasih. Ada yang datang, oke, terima gitu ya, dan percaya, orang-orang yang sangat percaya yang namanya itu dengan keajaiban gitu ya. Memang perasaan itu tuh mengalir gitu, cinta itu bisa datang dari mana saja, dari mata turun ke hati dan segala macam. Cuman untuk sesuatu yang jangkanya panjang, memang kamu kan harus berusaha untuk memikirkannya saat ini gitu. Dalam artian kamu harus menentukan kamu inginnya bagaimana gitu. Ini adalah identifikasi bahwa untuk yang pilih file 3 ini ya, bahwa kehidupan itu tidak selamanya memang harus mengalir. Iya, betul. Tapi ada masanya kamu harus take control on yourself gitu, dan meninggalkan apa yang seharusnya tidak baik lagi untuk kamu. Untuk apa? Untuk menemukan sesuatu yang baru, yang lebih baik gitu ya, untuk sesuatu yang lebih cerah, lebih menguntungkan, lebih baik gitu. Jadi kalau kamu menginginkan cinta sejati, jadi ini tuh terkonfirmasi lagi dengan ada kartu engagement. Kalau kamu menginginkan cinta sejati, ya kamu pertama harus mengikatnya. Mengikat di sini bukan berarti dalam yang mengikat betul-betul mengikat ya, tapi memang kamu harus jelas orangnya mana, yang bersama kamu tuh statusnya apa. Ini tuh nggak bisa kayak lu berharap sama sebuah hubungan yang HTS, itu nggak bisa. Kalau kamu pengen, if you want the love, kamu punya power untuk mengatakan bahwa kamu itu milik aku dan aku milik kamu gitu. Jelaskan gitu ya, diikat, dan terus berikan, kamu harus memiliki kepercayaan di sana gitu. Jadi ada identifikasi juga bahwa mungkin kamu atau orang yang sedang kamu dealing gitu ya, itu memiliki 2 pilihan gitu ya, atau bahkan ini kamu. Jadi memang harus ada berikan rasa kepercayaan di sana. Rasa kepercayaan, apakah kepercayaan bahwa kamu akan menemukan cinta sejati, atau jika kamu memiliki orang tersebut, bahwa kamu harus memang percaya bahwa
memberikan kepercayaan kepada orang itu gitu, juga sebaliknya gitu. Dan make the effort, with love worth taking step your guide to take. Ini tuh sama kayak bergaining gitu ya, ini bergaining gitu. Semua cinta itu juga membutuhkan effort gitu. Ini jelas banget. Apakah effortnya itu tuh kamu meninggalkan sesuatu yang sudah tidak ini lagi dengan menghampiri ini, atau berjuang untuk kayak mendapatkan dia yang kamu inginkan, yang kamu mau gitu. Yang pastinya love need the effort, ini udah terkonfirmasi ya. Dan yang memberi trust ini ya kayaknya, bukan kayaknya sih, seimbang sih. Intinya ketika kamu menginginkan cinta sejati, kamu juga harus bisa memberikan kepercayaan, mengikat di sini kayak memperjelas sebenarnya apa yang kamu mau, atau status hubungannya apa yang kamu mau. Kayak apa ya, hubungan tanpa status kamu tidak bisa menjadi berpegang di sana. Walaupun iya ada sih beberapa orang yang bisa jadi terikat dengan hubungan tanpa status. Tapi itu kan tidak banyak. Maksudnya bukan kejadian yang sesuatu yang lumrah gitu. Berlaku untuk beberapa orang saja. Namun jika kamu menginginkan cinta yang sejati, ya of course kamu harus paham dulu, harus kamu ikat gitu ya. Kamu harus jelaskan duduknya di mana. Kamu nggak bisa, ini bukan masanya lagi untuk ngebiarin perasaan berlalu gitu aja, datang dan pergi, lama-lama jadi sayang, udah terus hilang ganti baru. Ini enggak. Ini konfirmasi lagi bahwa kalau kamu memiliki kebiasaan itu, that is not your time to doing something like that. Kamu memang harus bisa menentukan, mengikat, memberikan kepercayaan dan memberikan effort lebih gitu ya, untuk sesuatu yang jelas gitu, bernegosiasi gitu. Nah, untuk orang-orang yang akan memulai misalkan pencarian gitu ya, harus lebih pintar-pintar lagi untuk negosiasi dengan siapapun yang ingin kamu datangi gitu. Atau untuk orang yang sedang menunggu atau sedang di PDKT-in gitu, juga kamu harus paham bagaimana cara bernegosiasi gitu. Harus ada effort di sana. Jangan kayak daripada nggak ada, ya udahlah dia aja nggak apa-apa, iyain aja. Karena hal-hal yang demikian itu tuh ya nggak bertahan lama sih. And then ada the power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Nah, ini tuh jelas banget bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menarik dia, untuk maini dia, untuk melepas dan segala macam. Namun pada intinya ya, aku bilang yang untuk pilih file nomor 3 ini, apa yang harus kamu lakukan untuk menyambut cinta sejatimu, yang pastinya gitu kayak kamu sudah bebas dari masa-masa kayak flow aja gitu. Nggak boleh menerima sembarang orang, menerima ini tanpa tujuan jelas, itu nggak ada. Harus harus jelas apa yang kamu mau, kemana tujuannya gitu, dan harus bisa ada kepercayaan juga gitu, meninggalkan sesuatu yang memang sudah tidak baik lagi untuk kamu. Dan kamu juga harus memberikan effort lah ya, sama kayak file 2 mungkin, yang memberikan effort ya, berikanlah sedikit effort. Kamu nggak boleh jadi cuman kayak misalnya sama ini kamu cuma nunggu aja, datang pergi ganti segala macam. Saat ini tuh enggak, you have the power for that. Kamu berhak dan memiliki kekuatan untuk ingin bersama siapa, ingin mewujudkan bagaimana, dan ingin di mana gitu. Nah, ini tuh konfirmasi lagi bahwa semuanya itu tuh nggak terjadi simsalabim gitu. Dan kamu harus punya effort ya. Dan ya tinggalkan apa yang udah nggak baiknya di kamu, beri kepercayaan dan ikatlah hubungan itu tuh harus jelas gitu. So I think that's all for this time. Semoga ini membantu kamu dan bisa menjadi ngebooster energi kamu untuk ya menunggu, percaya bahwa cinta sejati itu tuh ada gitu ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.